Subscribers yang berbahagia, ini ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada subscribers sekalian tentang suatu peristiwa hukum yang menurut saya ini perlu diedukasi gitu loh. Jadi pada saat saya menghadiri satu persidangan sebagai ahli, itu ada mengemuka tentang pertanyaan-pertanyaan dari majelis itu kepada saya. Bagaimana kalau seandainya seorang pemegang saham itu ditenggarai telah melakukan satu tindak pidana di perusahaan karena dia merangkap sebagai pengurus ya, bihiren dia. Namun ketika itu sudah berlanjut dengan tindakan penyidikan, lantas penyidik tidak bisa membuktikan dalam keterangan seperti itu. Lantas melakukan penutupan kasus tersebut yang disebut dengan SP3. Kita kenal itu SP3 ya. Pertanyaannya, boleh nggak kalau sudah menetapkan tersangka lantas di SP3 kan? Ya boleh. Asal ada yang disebut dengan bukti signifikan. Contohnya begini, saya akan menyimpang sedikit tapi ini akan mendapatkan poinnya ya. Begini, seorang pelapor melaporkan kepada pihak APH, APH menyelidik dan menyidik, lantas ada data yang disembunyikan. Contoh ya, yang signifikan itu maksud saya, misalnya kwitansi itu menyatakan sudah lunas, tapi waktu laporan saya bicara itu belum lunas. Ternyata pihak terlapor itu bisa membuktikan bahwa dia sudah lunas dengan memberikan data yang signifikan. Ya, kalau signifikan tuh belum lunas, sudah lunas itu signifikan. Nah, apakah itu merupakan bukti signifikan? Ya, betul itu bukti signifikan. Maka APH bisa melakukan tindakan penutupan terhadap kasus tersebut. Clear ya? Namun untuk membuktikan bahwa itu signifikan atau tidak, penyidik tidak boleh serta-merta percaya dengan bukti-bukti tersebut. Saya nggak ngomong alat bukti, kalau alat bukti di depan pengadilan ya, bukti-bukti tersebut. Penyidik itu punya kewajiban untuk mendalami itu. Contoh misalnya dia mengeluarkan kwitansi untuk bayar apa, misalnya kalau di perusahaan ya, ini keluar, siap kamu bayar apa? Oh bayar di toko ini, misalnya toko misalnya. Panggil tokonya, dia beli apa ini? Oh beli ini. Oh untuk apa? Untuk keperluan kantor, untuk keperluan pribadi. Itu mesti digali gitu loh. Bukan hanya serta-merta dengan memberikan kertas itu lantas percaya itu signifikan langsung ditutup. Bukan seperti itu. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan berikut. Pak, itu ada petunjuk dari jaksa peneliti ya, yang disebut dalam KUHP itu jaksa penuntut umum itu, JPU itu. Ada keterangan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena buktinya ini bukan tindak pidana karena ini merupakan perbuatan perdata. Pertanyaannya, apakah boleh JPU ataupun jaksa peneliti itu melakukan seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa jaksa tidak boleh memutuskan atau menyimpulkan sesuatu yang berkenaan dengan penyidikan. Tidak boleh sama sekali, itu dilarang. Itu totally kewenangan dari Yang Mulia. Jadi Yang Mulia yang menyimpulkan, jaksa tidak boleh menyimpulkan itu. Pertanyaan berikut yang saya menggelitik saya juga nih. Ini perlu untuk mengedukasi ya. Dia bilang jaksa tuh memberikan petunjuk. Apakah itu perlu diikuti? Ya, harus diikuti. Ya kan? Penyidikan itu dari kepolisian. Ya, kalau ini tidak pidana umum. Jaksa itu tidak bisa kita bebani dengan penyidikan karena JPU tidak menyidik. JPU itu hanya deal dengan dokumen. Dia hanya melihat dokumen. Jadi kalau dokumen yang kita serahkan itu apa adanya itu, dia akan melihat dokumen itu. Dia tidak punya kewenangan untuk ikut menyidik gitu loh. Menyidik ke bawah ke belakang itu tidak bisa gitu. Karena itu sudah kewenangan penyidik. Namun jaksa juga harus punya sixth sense. Dia lihat itu. Ini kamu sudah periksa belum nih? Yang disebut dengan yang signifikan ini. Siapa menerima uangnya itu? Misalnya seperti itu ya. Untuk apa? Kapan itu? Dari mana uangnya? Kepada siapa? Dan lain sebagainya. Jaksa juga bisa nanyakan itu. Dia lihat di berita acara.
Jadi tidak bisa serta-merta cuma misalnya ngasih kwitansi, ternyata udah lunas, ternyata sudah signifikan ini, berarti tidak ada case seperti itu. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Kenapa? Karena penyidikan itu bukan formil, penyidikan itu material. Jadi harus menggali betul. Kalaupun itu ada data ataupun ada dokumen baru, itu diwajibkan kepada penyidik untuk mendalami. Itu bisa saja kan pihak termohon melakukan membuat kwitansi palsu ya, saat mengada-ada dan sebagainya tadi. Itu tugas dari penyidik. Itu yang saya sampaikan ya di majelis, dan majelis bisa memahami itu. Nah, ini merupakan edukasi buat kita semua. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Ya, terima kasih, tetap semangat dan sukses.